Asli ngakak, relawan Anies disebut sudah menjalar ke 14 negara, netizen malah tertawa. Ditulis oleh Ferry Padli dari laman siwar.com. Saya suka heran ketika melihat pendukung Anies Baswedan ini. Mereka ini sepertinya gampang sekali tersulut emosi. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi, emosi kok dikit-dikit. Ya, tapi memang kalau diperhatikan ya, yang mendukung Anies Baswedan ini banyak yang dari kalangan atau kelompok garis keras. Bahkan kelompok dari ex-HTI, FPI, dan teroris juga banyak yang mendukung Anies Baswedan. Lah ini kan ngeri sekali, bener gak? Tapi bukankah Anies Baswedan sendiri ini pernah mengatakan secara eksplisit bahwa perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung? Anies, giliran para kadun-kadun yang masih doyan mengkritik Anies agar sudi mendukung Anies maju jadi ke Pilpres 2024. Siapa yang bisa menggait para kadun untuk dukung Anies? Siapa yang bisa mengajak massa ormas radikal untuk tetap dukung Anies? Maka masuk akal kalau netizen yang telah terbuka wawasannya ini dibuat mual dengan langkah-langkah Anies yang begitu kotor. Citra Anies yang komit terhadap penegakan hukum Islam cuma modal gimmick doang. Padahal ia merupakan anti-Amerika yang main jabat tangan dengan para oposisinya. Jika kader Demokrat membesar-besarkan nama AHY agar dipilih jadi cawapres Anies, relawan Anies juga melakukan hal yang sama, yaitu membesar-besarkan nama junjungannya itu agar aromanya tetap harum sepanjang hari, sehingga aroma aslinya yang busuk nggak kecium oleh orang. Tentu saja masih segar di ingatan kita bagaimana pendukungnya kala itu yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bamus Betawi, Rahmat HS, begitu getol membela Anies saat DKI Jakarta diterjang banjir. Rahmat mengatakan warga Jakarta mesti bersyukur karena banjir hanya terjadi di hari libur saja. Itu semua terjadi karena gubernurnya Anies, gubernurnya soleh. Ia berkata, kita harus bersyukur banjir besar di hari libur loh. Ini kalau bukan Anies gubernur soleh doanya, ini banjir terjadi Senin, Selasa, Rabu. Waduh, emangnya ada banjir milih hari karena gubernurnya soleh? Tapi kira-kira begitulah gambaran para pendukung Anies. Pikirannya itu loh nggak rasional. Bukankah hari itu sama baiknya? Tidak hanya hari kerja saja. Dan banyak kok masyarakat yang bekerja di hari libur. Kemudian yang terbaru, relawan Anies disebut telah menjalar ke 14 negara. Waduh, gak terbendung. Kini relawan Anies sudah menjalar ke 14 negara. Demikian judul berita yang dimuat di laman relawananis.id. Di berita itu disebutkan negara-negara yang terdapat relawan Anies adalah Australia, Belanda, Inggris, Jerman, Arab Saudi, Qatar, Singapura, Amerika, Jepang, New Zealand, Brunei Darussalam, dan lain-lain. Pokoknya lengkap banget. Hampir di semua benua ada relawan Anies. Mulai dari benua Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Hanya di benua Antartika saja yang tidak ada pendukung Anies. Jangan-jangan Maria Ozawa dan kakek Sugiono sekarang juga turut ikut jadi relawan Anies. Pasalnya pendukungnya kan ada pula di Jepang. Lantas apa yang membuat mereka pede mengklaim WNI di banyak negara mendukung mantan gubernur 212 tersebut? Karena Anies dinilai sukses membangun Jakarta. Sedap. Dan yang paling disoroti oleh WNI di banyak negara pendukung Anies adalah doi berhasil membangun trotoar untuk pejalan kaki. Waduh, kalau membangun trotoar mah bukan keberhasilan namanya, tapi itu sudah merupakan kewajiban dari seorang gubernur untuk menyediakan sarana juga prasarana yang layak bagi masyarakatnya. Yang disebut keberhasilan itu seperti Presiden Jokowi dong, mindahin IKN. Kemudian yang disebut keberhasilan itu seperti yang dilakukan mantan Bupati Banyuwangi, Aswar Anas, yang berhasil mengubah image Kabupaten Banyuwangi dari awalnya yang dijuluki sebagai kota santet menjadi daerah tujuan wisata domestik dan mancanegara. Kalau bikin trotoar mah semua orang juga bisa lakuin asalkan ada duitnya. Jangankan bikin trotoar, bikin JPO pun bisa asal ada dananya. Karena tinggal suruh orang doang kok. Kemudian mereka dibayar. Ketahuan banget kalau Anies minim prestasi. Sehingga yang dibanggakan dari dia cuma bangun trotoar doang. Bikin trotoar dampaknya didukung oleh WNI di 14 negara. Lucu gak sih? Tapi ya begitulah pendukung Anies. Gak jauh beda sama Rahmat HS sebelumnya dan Novel Bamukmin. Agak ngawur kalau ngomong. Tak pelak, karena pernyataan itu terkesan mengada-ngada, netizen pun auto ketawa ngakak. Seperti kata akun Twitter @wibisono,
Halo. Dan konon katanya menurut cerita dongeng yang tidak pernah diceritakan, penghuni planet Pluto juga ngantri untuk mengajak penghuni planet Neptunus yaitu Pithecanthropus erecti terus untuk segera memilih Yohanes sebagai pemimpin mereka, kata pemilik akun Twitter @mattgrewok. Ternyata pendukung Anies gak hanya di 14 negara, tapi juga ada di planet lain Ferguso yang kini tidak diakui lagi sebagai planet yaitu Pluto. Kemudian dari @row8, mantep. Ternyata sudah ada 14 negara lain yang ngantri, minta dibuatin sumur resapan. Udah kayak hobi jelar aja nih ya, relawan Anies pakai merambat kemana-mana untuk gak sampai menjelar ke rumah tetangga yang juga laskar PA212. Pengen ketawa, tapi takut jadi kader partai umat. Pendukung capres sih boleh-boleh saja, tapi jangan pula sampai seperti mabok lem Aibon. Ingat, Anies itu pernah mengkhianati Prabowo Ferguso. Artinya tidak menutup kemungkinan kedepannya ia juga akan mengkhianati pendukungnya sendiri. Bagaimana menurut Anda? Dipilih oleh rakyat secara demokratis. Ini tidak dipilih, ini maka Diam-diam PJ Heru hajar Kadrun Dongo. ERP ternyata program inisiasi Anies, buzzer koplak demo dan salahkan PJ Heru wajib dihantam. Dulu kan belum banyak teknologi yang sekarang. Dulu masih menggunakan gawang gate untuk dilewati. Sekarang pemanfaatan satelit, pemanfaatan PTS, pemanfaatan teknologi baru itu sudah banyak. Nah, jangan sampai DKI mengadopsi konsep ERP yang masih menggunakan teknologi yang lama. Ya, artinya yang kemarin itu selesai, sekarang kita mulai babak baru. Jadi daerah bupati dipilih oleh rakyat secara demokratis. Ini tidak dipilih, ini maka kalau kita mau menggali lebih dalam Undang-Undang Dasar 45, keberadaan gubernur ini adalah inkonstitusional. Tolong dikaji ulang untuk dibatalkan. Kami mohon kepada para gubernur, para pimpinan, anggota DPRD yang bijaksana, yang telah memungut pajak dari rakyatnya, jangan sampai salah menerapkan yang sekiranya merugikan untuk rakyatnya sendiri. Pemprov DKI Jakarta baru-baru ini mengeluarkan kebijakan jalan berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP). Namun Pemprov Jakarta belum akan menerapkan dalam waktu dekat. Pemprov menyatakan masih butuh waktu yang panjang dalam pembahasan dasar aturan kebijakan ini. PJ Gubernur Heru juga menyebut pihaknya bakal membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi terkait wacana kebijakan dalam mengatur kepadatan lalu lintas di Jakarta. Terkait IRP ini belakangan menjadi pro dan kontra di masyarakat. Banyak masyarakat terutama warganet tidak menyetujui kebijakan penerapan IRP tersebut. Bahkan tak sedikit yang menyalahkan dan menghujat PJ Heru. Dan yang menyalahkan PJ Heru, beberapa diantaranya adalah para buzzer Anies, yaitu Musni Umar and the gang. Mereka seolah berpihak kepada masyarakat, bahwa masyarakat semakin menderita akibat adanya IRP ini. Tapi setelah ditelusuri, kebijakan IRP ini ternyata merupakan program yang dikeluarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Rencana ini sudah dituangkan dalam rancangan peraturan daerah atau Raperda yang ditetapkan di masa kepemimpinan Anies. Tuh drone, denger, buka kuping lo. Raperda itu mengatur tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik, PLLSE. Berdasarkan pasal 9 ayat 1, ada 25 ruas jalan Jakarta yang akan diberlakukan sistem jalan berbayar. Bahkan, Anies Baswedan telah menyiapkan teknologi mutakhir untuk penerapan program jalan berbayar atau Electronic Road Pricing atau ERP dengan bangganya beberapa tahun silam. Ternyata ERP ini sudah ada sejak era Anies. Tapi mengapa baru di era Heru dipermasalahkan? Kenapa harus PJ Heru yang dihujat? Mengapa Anies sebagai orang yang mengeluarkan kebijakan tidak disalahkan dan terkesan anyep-anyep saja? Atau Kadrun memang sengaja pura-pura lupa atau sok nggak tahu?
Bahkan sejak 2018, kebijakan IRP sudah terpasang di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, tapi ditujukan hanya untuk kendaraan pribadi roda 4. Namun, kendaraan pribadi roda 2 yang melintasi mesin IRP tersebut tidak dikenakan biaya. Meskipun Anies pada saat itu tidak menyetujui penerapan IRP pada kendaraan roda 2, nyatanya akhirnya Anies memberlakukan pengenaan biaya untuk kendaraan roda 2 yang melintas di mesin IRP tersebut. Ini yang membuat gubernur terburuk sepanjang sejarah DKI Jakarta itu surveinya nggak ada kenaikan karena kelakuan pendukungnya di sosmed seperti Musni Umar DKK yang bukan membantu menaikkan citra positif bagi Anies tapi malah memperburuknya. Ya begitulah perilaku buzzernya Anies, pada sok pinter, sok ngerti penderitaan rakyat. Padahal asupan vitaminnya hoax sama fitnah. Kalau nggak bikin hoax nggak makan. Sekalinya ngeluarin data, datanya abal-abal. Yang gampang dipatahin sama data lain. Itulah sisi lain hidup buzzer Wan Abon. Itu baru sebagian kecil loh ulah kadrun yang nyampah di media sosial. Masih banyak lagi yang lain. Mereka ini semakin masif menyebarkan ujaran kebencian karena merasa kebal hukum. Melakukan ujaran kebencian pertama nggak ditangkap. Melakukan ujaran kebencian kedua dibiarkan. Maka berlanjutlah yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Lama-lama jadi kebiasaan. Dan kalau melihat pencapaian Anies sangat wajar ya, para buzzer tersebut jelek-jelekin Presiden Jokowi dan orang-orang yang ada di barisannya. Lawang mereka saja kesulitan untuk menjelaskan prestasi Anies kok. Program rumah DP 0 nggak jalan, OKOC pun sama, CIS nggak layak pakai, Formula E ada dugaan korupsinya, dan naturalisasi sungai nggak dikerjakan, benar-benar amburadul. Palingan yang bisa dibanggakan oleh para pendukungnya adalah patung bambu getah-getih yang hingga kini nggak tahu di mana. Jaring di permukaan kali item yang juga sudah hilang, patung sepatu yang juga sudah hilang, tugu sepeda yang nggak ada gunanya, dan instalasi batu gabion. Tapi karena pembangunan itu hanya menghabiskan anggaran saja dan nggak memberi manfaat apa-apa bagi masyarakat, para buzzer Anies ragu untuk memamerkannya di Twitter. Jadi, bagaimana menurut Anda?